Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Tekanan udara tinggi dari utara mengakselerasi efek pendinginan radiasi di berbagai pelosok Taiwan. Tanggal 11 pagi, suhu di Taiwan Utara, Tengah dan Timur Laut turun ke 13 sampai 15 derajat Celcius. Sehari sebelumnya, salju pertama tercatat turun di Gunung Xueshan, sedangkan di Yushan dan Hehuanshan juga dilaporkan turun hujan es bercampur salju. Salju tahun ini datang sangat pagi. Manajemen Taman Nasional Shepa melaporkan tanggal 10 suhu di Gunung Xueshan turun di bawah 0 derajat Celcius dan dengan kelembapan yang cukup, salju turun dari sekitar pukul 6 pagi hingga siang setelah suhu naik kembali. Semua daerah di atas Villa 369 tertutup salju setebal 2-3 cm. Di Gunung Hehuanshan, warga juga dikejutkan oleh hujan es bercampur salju yang turun pada pukul 7 lebih. Sementara di Gunung Yushan, hujan es juga terdeteksi pada dini hari, tapi pihak manajemen menganggapnya belum mencapai standar salju pertama. Warga yang mengunjungi jalan setapak di atas gunung diingatkan mewaspadai jalan yang licin. Akibat angin timur laut dan pendinginan radiasi, suhu serendah 14 derajat tercatat di Taipei pada Kamis pagi, sedangkan di Cao Chiao Miaoli bahkan tercatat 6,6 derajat, setara dengan tingkat massa udara dingin kontinental. Dengan kedatangan massa udara dingin paling awal dalam 40 tahun ini, Taiwan pun resmi memasuki musim dingin. Sejumlah pelonggaran kembali diumumkan di Taiwan seiring meredanya pandemi, termasuk percobaan makanan dan kosmetik di supermarket. CICC juga mengumumkan statistik jenis vaksin di antara penderita infeksi terobosan, menemukan bahwa tingkat konfirmasi di antara penerima vaksin lengkap merek Johnson & Johnson paling tinggi, disusul Sinovac dari Tiongkok. Cakupan vaksinasi COVID-19 di mancanegara semakin tinggi, tapi infeksi terobosan tetap kerap dilaporkan. Antara 6 Agustus dan 2 November, dari kedatangan yang terpapar meski sudah vaksin lengkap, tingkat konfirmasi penerima vaksin merek Johnson & Johnson paling tinggi. Disusul Sinovac dari Tiongkok, Covaxin dari India, AstraZeneca dari Inggris, dan yang terendah adalah Moderna. Sementara itu, durasi prokes Imlek diperkirakan diperpendek menjadi 7+7 hari. Berarti karantina rumah akan diizinkan setelah isoter 7 hari, tapi harus menerima vaksin lengkap genap 14 hari, termasuk yang terdaftar oleh WHO dan Medigen buatan Taiwan sendiri. Pembelian obat oral COVID-19 juga ada kemajuan. Menurut CICC, Taiwan telah menaikkan kontrak pembelian 10.000 porsi obat oral MSD untuk digunakan pasien dengan gejala ringan saat menjalani karantina rumah. Sejumlah pelonggaran lain juga telah diumumkan, termasuk kembali diizinkannya layanan percobaan makanan dan kosmetik di supermarket dan department store. Biawak komodo yang berhabitat di Indonesia Tenggara adalah jenis kadal terbesar di dunia yang sudah hidup di bumi lebih dari 1 juta tahun. Tapi riset menemukan perubahan iklim dalam 45 tahun ke depan akan mengurangi habitatnya sebanyak 30%. Populasi komodo dikhawatirkan berkurang drastis. 2 ekor biawak komodo jantan ini sedang bertempur untuk merebut pasangan. Mereka adalah bagian dari program konservasi komodo di Kebun Binatang Surabaya yang dalam prosesnya telah berhasil mengembangbiakan lebih dari 140 ekor komodo dan masih ada 40 butir telur dalam proses penetasan. Dengan panjang rata-rata 2-3 meter dan berat sekitar 70 kg, komodo ditemukan di 5 pulau di Indonesia Tenggara, merupakan karnivora yang memiliki gigi beracun, penciuman tajam dan bisa menemukan mangsa sejauh 1.500 meter. Komodo telah didaftarkan sebagai hewan hampir punah. Dikhawatirkan efek pemanasan global akan mengurangi habitatnya sebanyak 30% dalam 45 tahun mendatang. Harapan ada perhatian lah. Jangan sampai satwa yang hampir punah itu akhirnya punah, tidak bisa dikembangkan, akhirnya nanti dari anak dan cucu kita nanti. Rencananya, bayi komodo di KBS akan dikembalikan ke habitat asal setelah dewasa. Tapi yang lebih penting mungkin adalah upaya seluruh dunia dalam menangkal isu perubahan iklim agar rumah komodo bisa terjaga utuh. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi pekan depan. Sampai jumpa.